semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan puasanya hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman masih diberi kemudahan dan kelancaran. Hari ini Jumat 7 Mei tahun 2021, teman-teman ditemani lagi bersama Bu Heni. Kita akan belajar masih tentang sirah Nabi, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Sebelumnya kita membaca basmalah dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lihat video pembelajaran berikut ini. Ada sebuah negeri di bagian selatan Irak bernama Ninawa. Negeri itu sangat kaya, namun penduduknya tidak menyembah Allah, melainkan menyembah berhala. Allah pun mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa. Nabi Yunus menyeru penduduk Ninawa untuk menyembah Allah. Ajakan Nabi Yunus ditolak mentah-mentah oleh penduduk Ninawa. Hanya sedikit yang mau mengikuti ajakan Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah. Melihat keadaan tersebut, Nabi Yunus yang memberitahukan bahwa azab Allah segera datang kepada mereka. Namun, penduduk Ninawa tidak percaya. Mereka tidak peduli dengan peringatan Nabi Yunus. Suatu hari sebelum azab yang dijanjikan tiba, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Tidak lama kemudian, tampaklah awan gelap yang bergumpal-gumpal diselingi petir yang menyambar-nyambar dan cahaya merah seperti api yang hendak turun dari langit. Penduduk Ninawa berlarian mencari perlindungan. Saat itulah mereka ingat Nabi Yunus. Para penduduk pun berbondong-bondong mencari Nabi Yunus. Mereka beramai-ramai memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Tobat mereka diterima Allah. Awan gelap yang menyelimuti kota itu pun menghilang perlahan-lahan, sehingga azab tidak jadi diturunkan. Sementara itu, Nabi Yunus telah tiba di pinggir laut. Nabi Yunus akhirnya naik ke sebuah kapal. Ia berencana pergi jauh dari negeri Ninawa karena penduduknya tidak mau menerima dakwahnya. Perjalanan Nabi Yunus ternyata tidak mudah. Di tengah laut, topan dan gelombang besar datang menghadang. Kapal pun terombang-ambing dan hampir tenggelam. Nahkoda kapal langsung mengumpulkan para penumpang mereka dan mengundi siapa yang akan dibuang ke laut supaya beban kapal berkurang. Setelah diundi sebanyak 3 kali, nama Nabi Yunus selalu keluar. Itu artinya Nabi Yunus akan dibuang ke tengah laut. Melihat hal itu, Nabi Yunus tidak terkejut. Dari semula ia merasa bahwa dirinya lah yang menyebabkan kapal terombang-ambing. Tanpa dipaksa, ia pun langsung terjun ke laut. Tiba-tiba saat tubuhnya akan mencapai air, sebuah mulut hewan raksasa menangkap dirinya. Ya, seekor ikan paus yang sangat besar diutus Allah untuk menelan Nabi Yunus. Ikan paus itu diperintahkan Allah agar tidak memakan daging dan meremukkan tulang Nabi Yunus. Allah hanya ingin perut ikan paus itu sebagai penjara untuk Nabi Yunus. Ikan paus itu lalu membawa Nabi Yunus. Nabi Yunus mengetahui dirinya berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Nabi Yunus terus-menerus berdoa, memohon ampun kepada Allah atas kekhilafannya. Allah pun mendengar doa Nabi Yunus dan berkenan mengampuninya. Dengan perintah Allah, paus besar yang menelan Nabi Yunus perlahan-lahan berenang ke tepi laut dan memuntahkan tubuh Nabi Yunus yang sakit dan lemas ke daratan. Allah lalu menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu dan melindunginya dari terik matahari dan kelaparan sampai keadaan tubuhnya membaik. Setelah sehat kembali, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya di negeri Ninawa yang dulu ditinggalkan. Penduduk kota Ninawa menyambut gembira kembalinya Nabi mereka yang telah lama hilang.
Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihi salam diantaranya adalah tidak mudah menyerah dan berputus asa dalam menyebarkan kebenaran. Kemudian manusia adalah tempatnya berbuat salah, namun segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan hari ini kita akan berkreasi membuat kartu lebaran. Kreasi kartu lebaran. Teman-teman sudah siap membuat kartu lebaran tahun ini? Yuk, kita siapkan bahan dan alatnya ya. Seperti itu. Kalau sudah, teman-teman ambil atau cari benda yang berbentuk lingkaran. Kita jiplak bergandengan ya. Seperti contoh, lingkaran yang kita buat jumlahnya 6. Kemudian gunting ya teman-teman, seperti contoh. Nah, kalau sudah selesai teman-teman, kita lipat membentuk seperti ulat. Nah, seperti di contohnya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita mengambil kertas lipat. Kita akan membuat 2 buah masjid. Nah, itu ya teman-teman contohnya. Setelah jadi, boleh teman-teman isi dengan tulisan. Kemudian kita tempel dengan masjid yang tadi sudah kita buat dengan kertas lipat. Alhamdulillah sudah jadi. Selamat berkreasi.